Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan pick a card reading lagi ya. Aku udah cukup lama nggak buat dan aku udah buat baru aja. Kamu bisa cek yang baru. Dan kali ini aku mau buat lagi khusus untuk kamu yang pengen tahu apakah dia sayang sama kamu dan seberapa besar sayang dan cintanya terhadap kamu. Oke, entah siapapun ini ya yang kamu tuju. Oke. Jadi di sini ada 4 deck kartu atau pile. Ya, yang pertama ini aku kasih kristal cakra violet ya, yang pertama. Yang ketiga cakra hijau, kedua. Yang ketiga cakra pink, merah muda atau hati. Lalu ada cakra bening atau putih. Oke. Seberapa besarkah cinta dia sama kamu, atau apakah dia sayang sama kamu atau cinta sama kamu ya? Tinggal kamu pilih. Ini yang deck pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, sembari kamu memilih, aku kasih kesempatan dan sambil kamu milih, aku siapin kartu oracle-nya ya. Silahkan dipilih. Oke. Oke, udah ya. Kita singkirkan. Kita mulai dari kiri ya. Seberapa sayangnya cinta sama atau cintanya dia sama kamu. Oke. Untuk yang pilih deck pertama, oke. Ya, yang pilih cakra violet. Kita lihat oracle-nya dulu. Ada Cupid, arouse, have faith, love is coming, surprise, invitation, or meeting, hesitation. Lalu ada soulmates, wow, soul connection, partnership, agreement, soul contract. Dan ada kamera, reminiscing, keep check, perception, learn from the past, make memories. Oke. Kita klarifikasi satu persatu dulu ya, dengan deck tarot yang kamu pilih.
ada Four of Pentacles, ada The World, dan ada Hangman. Oke, di sini Jupiterus diklarifikasi oleh Four of Pentacles, The World, dan The Hangman. Ya, aku ngerasain ada tamu. Oke, orang ini menahan rasanya untuk kamu. Sepertinya dia seperti menggantungkan hubungan ini sama kamu. Dia seperti ngasih lihat dia nggak mau sama kamu. Namun nanti ada saatnya dia ngasih tahu atau memperlihatkan, kasih sign atau kode kalau dia itu mau sama kamu. Bisa dibilang seperti orang yang tidak bisa memberikan kepastian. Dia nggak jelas, ya. Orangnya juga masih sibuk dengan dunia dia sendiri, dengan karir dia, dan juga aku ngelihat dia cukup takut dengan intimasi yang ada kalian berdua, yang kalian punya. Ya, aku nggak tahu kenapa. Yang pastinya dia terkadang dengar egonya, ego buruknya, terkadang dia dengar ego baiknya, dia bisa bicara sama kamu, setelah itu enggak. Ini tendensi orang yang lari, ya. Lalu ada Four of Swords, sini ada Strength, dan ada Six of Cups. Orang ini menyayangi kamu. Seberapa besar dia sayangi sama kamu, dia ingin menjaga kamu, dia ingin melindungi kamu, ya. Dia nggak mau dia juga yang buat kamu sakit dengan dia ibaratnya sengaja menolak kamu, meninggalkan kamu. Jadi dia lebih memilih untuk ya lari, biar aja dia terlihatnya jahat. Dan aku ngeliat memang orang ini sengaja untuk memilih egonya. Dia strength, dia keras kepala banget gitu ya, untuk seperti enggak gitu. Namun sebenarnya dia sedang memperlihatkan sebesar itu kasih sayang dia ke kamu. Kamu bisa nggak duga-duga, ya. Tadi kucing aku maju, jadi terpaksa aku cut videonya tadi. Oke. Dia keras hati untuk nggak mengakui ke kamu. Kalau ke diri sendiri dia mengakui kok dia punya rasa sayang dan cinta yang sebesar itu ke kamu. Dia ingin menjaga kamu, melindungi kamu. Itu yang dia mau, ya. Namun saat ini ya dia nggak, aku bisa bilang nggak mau. Kok sayang tapi dia nggak mau. That's it. Dia masih ada konflik batin. Konflik di dalam dirinya yang memang harus dia selesaikan, ya. Dan aku ngelihat memang terkesannya seperti dia menjauhi, mengabaikan, dan gak jujur sama kamu. Knight of Wands, Knight of Wands. Dan orang ini banyak ngeliat foto kamu, entah di mana, entah sosial media atau dia memang punya foto kamu sendiri yang dia simpan khusus di handphone dia, ataupun di kamar dia, ataupun dompetnya dia, ya. Dia nyimpan foto kamu. Orang ini jatuh hati banget dan dia sayang sekali dengan kamu. Namun untuk benar-benar bisa dibilang klik banget hatinya untuk saat ini, aku bisa bilang belum, ya. Dia masih menggenggam erat, ya, kesakitannya. Aku nggak tahu ini berasal dari kalian sendiri, dari kamu, ataupun sebaliknya, ya. Yang pastinya dia masih ngehandle ini. Three of Pentacles, Page of Wands, dan ada Ace of Pentacles. Dia lebih memilih untuk fokus dengan apa yang terlihat jelas kasat mata di pikirannya dia, anggapannya dia, gitu ya.
Kalau untuk masalah rasa emosi, no, big no ibaratnya gitu. Untuk saat ini enggak. Please, jangan bikin aku pusing, jangan bikin aku stres gitu. Kamu perlu banget untuk menunggu kerelaan hatinya. Jika memang kamu sayang dengan orang ini, silahkan untuk menunggu kerelaan hatinya, ya. Dan ini butuh waktu, yes, ya, untuk dia percaya dan yakin dengan diri sendiri, ya, itu akan datang, tiba saatnya. Sebentar atau lambat, ya, tergantung orangnya sendiri. Ya, dan untuk mempercepat ibaratnya proses ini, memang lebih baik kamu untuk tidak banyak bertanya, menuntut dia, dan biarkan dia melakukan apa yang dia ingin lakukan. Itu yang terbaik saat ini untuk kamu lakukan jika memang ini resonate untuk kamu, ya. Nine of Cups, karena dia ibaratnya udah mendapatkan kebahagiaan karir dan keuangan yang dia mau, ya. Tinggal dia menemukan sesuatu apa yang membuat dia ingin membagi itu dengan kamu, ya. That's it. Kenapa aku bilang masih dia butuh sesuatu yang klik gitu, ya. Oke, seberapa sayang dia sama kamu? Wow, besar, ya. Jadi bagi kamu yang sering ragu, please don't, ya. Orang ini sayang sekali dengan kamu. Oke, kita lanjut yang kedua. Kedua, seberapa besar sayang dan cintanya sama kamu? Kita lihat dulu oracle-nya, ya. Dan ini cakranya, cakra hijau. Kita turunin kartunya. Oke. Untuk yang pilih deck kedua, seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party, interference. Lalu the engagement ring, engagement, partnership, commitment, eternity, completion, union. Dan ada talking, interested, conversing more, await message arrive, text, call, email, hovering. Ini bisa energi kamu dengan dia udah berpasangan, ya, udah berkomitmen. Cuman aku harus bilang ada tendensi orang ketiga, ya. Kita klarifikasi, orang ketiga ini bukan berarti sosok lain, ya, bisa energi lain yang menjadi fokus dia saat ini. Oke, kita lihat tarotnya dengan deck yang kamu pilih. The Three of Swords, sih, seperti aku bilang tadi, ya, ada tendensi orang ketiga. Aku nggak tahu entah kamu yang jadi orang ketiga atau dia yang jadi orang ketiga di sini, bisa jadi, atau memang hubungan kalian memang selalu atau saat ini diwarnai oleh orang ketiga, ya. Dan datang lagi tamunya, ya, lewat. Oke, ntar ya. Oke, dan ada Four of Pentacles, Majestic Tail, lalu ada Ace of Pentacles. Wow, energi orang ketiga ini cukup mempengaruhi, ya, dalam hubungan kalian. Aku rasa, ya, cukup menyakiti dan membuat energinya habis-habisan di sini. Kamu dengan dia. Ada Ten of Wands, The Star, ada energi Aquarius di sini, dan Strength. Ada seseorang terbebani
entah memang udah terlanjur sayang, ibarat terlanjur cinta dengan pasangannya, walaupun pasangannya udah sering mendua. Jadi cukup keras untuk mempertahankan hubungan, at least hubungannya tetap baik-baik aja walaupun di dalamnya tidak baik-baik aja, ya. Lalu ada the devil, wow, three of sword, lalu ada the devil, ya, wow, ace of sword. Komunikasi kalian kurang baik banget di sini, bahkan berantakan, aku bisa bilang, ya. Komunikasi ini menjadi membuat hal makin parah. Sama-sama keras hati, ngerasa kenapa dia jahat banget sama aku kayak gini, atau seseorang ngerasa iya aku kayak gini karena dia, aku kan begini karena dia, ya. Namun karena topik kita di sini adalah seberapa besar sayangnya dan cintanya sama kamu, ya. Jika kamu pengen tahu cinta yang sayang, yang seperti apa dulu yang kamu mau. Kalau cinta yang sayang yang sampai tulus benar-benar, ya, aku bisa bilang belum. Dia menahan hatinya banget di sini, ya. Bentar ya. Namun jika dia ingin untuk bertahan dengan kamu saat ini, ya, rasa sayang itu masih cukup untuk dia buat bertahan. Apakah sayang yang benar-benar tulus di dalam hati? Aku ngerasain belum sampai ke sana, ya. Rasa sayang yang masih ingin tetap bertahan sama kamu ada, ya. Namun kalau sayang yang sampai hanya kamu di dalam hidupnya dia untuk orang yang terbiasa mendua ini, dia nggak bisa. Untuk saat ini belum, ya. Apakah hubungan ini masih bisa bertahan? Aku ngelihat bisa. Dengan cara komunikasi, ya. Di antara kalian berdua harus dikuatin, ya. Dan belajar untuk jujur satu sama lain dan mengakui. Aku ngerasain salah satu dari kalian, kamu ataupun pasangan, memang punya tendensi yang suka untuk menggoda atau digoda. That's the big issue di sini, ya. Karena ada seseorang yang memang mencoba untuk menggoda karena dia ingin memiliki, ada yang menggoda yang dia hanya ingin main-main. Dan sini sebenarnya tendensi untuk lebih ke main-main sebenarnya. Namun akhirnya ya, apa yang kamu dapat saat kamu bermain api? Ya sentuh aja api lilin itu ya bakal panas. That's it. Mau niatnya main-main ataupun apa, ya tetap aja panas. Seven of Swords. Tinggal pertanyakan ke diri sendiri, apakah kamu bertahan di hubungan ini, ya, karena udah terlanjur sayang, terlanjur cinta, udah lama bersama, ya, dan berharap dia berubah. Of course dia bisa berubah, ya. Namun itu harus memang keinginan dari dia sendiri. Dia harus mau itu semua, ya, bukan dari kamu, bukan dari pasangannya, ya. Karena dengan begitu ya dia bisa ngelihat apa sih yang sebenarnya dia cari di kehidupan ini. Gak ada, ya. Semuanya nothing, sia-sia, ya. Itu energi itu yang perlu untuk dia dapatin, dia rasakan, ya. Dan di the bottom of the deck ada the Tower. Wow, sorry banget ya, main energinya di sini the Tower. Aku berusaha banget untuk nggak ngomong negatif di sini, ya. Mungkin sebagian dari kalian bakal bilang nggak apa-apa, ini buat gini buat gitu. Cuman iya, bagi kalian nggak apa-apa. Namun ada pasti orang di sana yang bakal nggak menyukainya. Dia klik dislike, atau dia akhirnya unsubscribe atau bahkan report akun aku, karena memang tidak suka. Jadi kita harus ngelihat dari sisi itu juga. Aku nggak berusaha untuk menyenangkan siapa-siapa di sini. Namun sesuatu yang sangat buruk, memang aku rasa nggak bisa begitu banyak dihandle, aku nggak bakal bilang di sini. Namun selagi itu masih bisa dihandle, oke, gitu ya. Jadi di sini memang dia masih mau bertahan dengan kamu. Cuman memang pengorbanan yang besar,
perpisahan memang udah di ujung jalan, udah di ujung tanduk. Jadi benar-benar udah di ujung jurang. Kalau kamu ingin memperbaiki, kamu harus menarik apa yang udah di ujung jurang itu untuk setidaknya kembali ke tempat yang aman dulu, baru kamu bicarakan. Daripada kamu bicarakan saat di ujung jalan, di ujung jurang, tiba-tiba orangnya bisa melompat atau barang itu jatuh dengan tidak sengajanya kamu, ya. Jadi memang cari dulu masa yang aman, waktu yang tepat untuk bicarakan semua ini, ya. Karena sayang dan cinta itu nggak akan cukup kalau nggak ada kerelaan hati, ya. Aku ngelihat memang satu aja sebenarnya di sini, kerelaan hati aja yang diperlukan, entah dia ataupun kamu, untuk sama-sama memahami posisi masing-masing, ya, untuk memperbaiki atau mengakhiri itu kembali ke pilihan kalian masing-masing. Namun setidaknya bicarakan dengan baik-baik, kan. Nggak perlu dengan saling menghancurkan, saling menyalahkan, karena kalian berdua sama-sama ada di hubungan ini. Udah pasti kalian punya tendensi masing-masing untuk saling menyakiti, itu udah pasti, kecuali kalau kamu berhubungan dengan batu, ya, dengan sesuatu yang nggak punya jiwa. Oke, seberapa sayang dan cintanya sama kamu, aku rasa sayang yang cukup untuk buat dia mau untuk bertahan dengan kamu. Cuman dia memang memilih egonya dan akhirnya lari dengan energi orang ketiga atau orang ketiga. Oke, so that's it. Ingat, kita hanya ingin tahu seberapa sayang dan cinta dia sama kamu. Jadi kalau ada pertanyaan lebih, ya, kamu bisa cari di bacaan lain atau kamu bisa untuk personal reading sama aku. Oke, kita lanjut yang kedua. Ketiga. Kok dua terus ya? Yang ketiga, ya. Oke, kita lihat oracle yang ketiga. Dia, oke. Dan kristalnya adalah kristal pink atau cakra pink. Kalau aku nggak salah ini cakra hati, ya, atau heart chakra. Oke. Ada karmic relationship, leading trigger to more resentment, lesson, letting go, and loving you. Sunglasses, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Lalu ada dragonfly, be like hearted, finding out things coming to the light, adapt, change, heal. Mercury retrograde. Mercury retrograde. Oke, ini decknya kita shuffle dulu, ya. Oke, yang pilih deck ketiga, karmic relationship, sunglasses, dan the dragonfly. Ini hubungan yang cukup banyak banget pelajarannya. Karmic relationship, semua hubungan itu karmic, ya, sudah pasti, ya. Karena nggak mungkin kamu bisa berhubungan dengan dia kalau kamu dengan dia nggak punya karma. That's it, sesimpel itu. Mau itu soulmate, mau itu twin flame, atau hubungan apapun kamu sebutnya, itu adalah tetap karmic. Bukan berarti karmic itu hal yang buruk, ya. Karena aku ngerasain banyak masih di luar sana yang menyatakan karmic itu buruk, karmic itu nggak baik. No, ya, stop untuk labeling atau stop untuk judging sesuatu yang kamu belum benar-benar pelajari, ya. Lebih baik kita untuk cari tahu dulu. Oke, jadi di sini aku ngerasain memang seseorang sangat menyayangi kamu, tapi ada sesuatu di sini, ya. Kita lihat, kita klarifikasi satu persatu. Oke, ada jam card 1,
sini ada Four of Cups. Lalu ada Three of Pentacles. Desire. Oke. Seseorang yang kamu rasakan menyakiti kamu, mengecewakan kamu, atau yang memang sangat menyayangi kamu, ini ya justru orang yang sebelumnya sangat kamu inginkan, sangat kamu harapkan, ya. Dan kamu memang pengen seseorang yang seperti dia dalam hidup kamu, ya. Cuman ada penyesalan, ya. Penyesalan kenapa dia tidak mengerti dan memahami, dan dia nggak mengerti kode-kode kamu, sign-nya kamu, cintanya kamu, bahasanya kamu, ibaratnya gitu, bahasa cintanya kamu, ya. Ini energi yang saling menginginkan, saling memiliki, namun belum benar-benar memahami, belum benar-benar mengerti. Ten of Wands, ya. Oke. Lalu ada Queen of Earth, dan ada The Mother. Oke. Ada sosok yang sangat berpengaruh di sini, ya. Aku nggak tahu entah ibunya atau ayahnya. Bisa jadi hubungan ini memang dijodohkan, ya. Entah kamu ataupun dia. Dengan rasa sayang yang besar itu memberikan beban yang cukup besar untuk diri dia. Ya, Nine of Pentacles, Six of Wands, ya. Dia ngerasain mencintai kamu itu banyak banget pengorbanan, ya sih, ada perception. Dia cukup banyak menilai hubungan ini dari sisi kesakitannya, dari sisi kekecewaannya. So ya, orang ini aku bisa bilang dia sayang, ya. Tapi itu tadi aku bilang, terlalu mencoba melogikakan, terlalu menilai hubungan ini, hubungan kamu dengan dia itu tadi, ya. So hasilnya seperti seseorang yang mencoba melogikan segala sesuatu dan gak bisa. Cinta dan kasih sayang yang benar-benar real itu adalah energi, ya. Energi itu gak bisa dilogikakan, ya, dengan benar-benar logika yang kamu mau ataupun dia mau, ya. Dilogikakan ya hanya seperti filosofi, seperti halnya teori hukum yang pernah dibilang termodinamika 2, ya, hukum kekekalan energi nggak akan pernah bisa kita hilangkan, kita hapuskan, kita hancurkan, ya. Jadi orang ini sayang dengan kamu, cinta dengan kamu, tapi ada tendensi dia ingin menghancurkan dan menghapus rasa sayang itu dengan logikanya dia, ya, dengan ngelihat value diri kamu, worth it diri kamu, ya. Jadi dia ngerasa, entah dia buat dia ngerasa kamu dengan dia nggak cocok, kecerdasan kalian beda, tempat kalian, atau apapun juga, ya. Banyak alasan yang dibuat oleh pikirannya dia. Cinta atau tidak dia dengan sayang kamu, sayangnya dia cinta atau sayang nggak dengan kamu, ya, itu nggak dia benar-benar bisa pahami, karena dia ngerasa cinta dan kasih sayang itu bisa di on, bisa di off, ya. So kalau kamu bertanya sama aku, yes, dia sayang, cinta dengan kamu, namun apakah dia memahami itu di dalam dirinya dia? Aku ngerasain belum. Two of Pentacles, ya. Orang ini masih sibuk cinta itu ini, kasih sayang itu ini dan ini, ya. So ya nggak akan ada habisnya, karena cinta cinta ya udah cinta, toh nggak ada yang lain-lain, harus begini harus begitu, nggak ada, ya. Kalau kamu berusaha untuk mencari atau ngerasa cinta artinya seperti lawan katanya tidak cinta, no, nggak ada. Cinta ya cinta, udah itu,
Nggak ada tidak cinta, itu nggak ada, ya. Oke, kalau kamu mengerti apa yang aku maksud, kamu pasti paham, ya. Dan dia terbebani, dia ngerasa berhubungan dengan kamu itu buat dia mati, di dalam ego dia mati, dan dia nggak suka dengan ini, ya. Dia ngerasa kan ketidakpastian dan dia nggak suka. Orang ini pengen sesuatu yang kepastian. Jadi kalau dia tidak mendapatkan itu dari kamu, ya udah dia persepsi, dia buat macam-macam, dia menilai bagi bla bla bla. Dia nggak menemukan jawabannya, akhirnya ego buruk dia naik, dan walah, ya, bisa lari dari hubungan ini, ya. Mau sesayang apapun, secinta apapun, dianya nggak sanggup, ya. So itu yang jadi berat, karena dia masih mempertahankan egonya. But ya, remember topik kita apa hari ini? Seberapa cinta dan sayangnya dia dengan kamu. Jadi kita nggak ngelihat dia bakal gimana, ngapain nanti ke depannya, yang pasti kita pengen tahu gimana rasa dia saat ini terhadap kamu. Oke? Kita lanjut yang terakhir, atau deck keempat. Yang pilih kristal bening. Oke, ini kartu oracle-nya dan ini kristalnya. Wow, sama-sama di kartu yang putih hitam juga, ya. Oke. Seberapa sayang atau cinta dia sama kamu, ya. Kita lihat oracle pertamanya, ada twin flame. Wow, yin or yang, zen, balance, union, duality, coupling, complement each other. Okay. Cassette, outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. Tadi kalau nggak salah deck pertama soulmate, ya, dan deck terakhir keluar kartu twin flame, ya. Aku bilang kartunya, ya. Oke, dan ada both, receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure issues. Oke, deck keempat. Oke, di sini aku ngerasain energi seseorang akan datang ke dalam hidup kamu. Ini orang yang udah pernah pergi dari hidup kamu, ya, mencoba untuk moving on, mencoba melupakan, meninggalkan segala tentang kamu, namun dianya gak bisa, ya. Seseorang yang gak memberikan kepastian sama kamu di akhir cerita kalian berdua, dan dia kembali lagi untuk menyelesaikan apa yang udah pernah dia bangun bersama kamu, dan apa yang pernah dia hancurkan bersama kamu, ya. Orang ini sedikit pun gak pernah lupa tentang kamu, walaupun dia bisa dibilang gak selalu ingat kamu karena memang dia sibuk, namun dia gak pernah lupa tentang kamu, ya. Orang ini rindu, orang ini kangen, dan dia ngerasa sia-sia aja untuk lari dari kamu. Pikiran dia gak pernah lari dari kamu. Dan kalau kamu tanya aku ini cinta yang seperti apa, aku bisa bilang ini seperti cinta yang cinta mati, ya. Oke, kita klarifikasi dengan tarot. Oke, ada Mother of Pentacles atau Queen of Pentacles, ada Nine of Swords. Semakin dia lupain kamu hanya bikin dia sakit. Semakin dia benci sama kamu, dia nggak bisa juga benci sama kamu. Dia ngerasa kalau hati dia itu memang milik kamu, ya. Dia berusaha untuk matikan rasa dia ke kamu, dan itu nggak pernah bisa. Jadi apa yang dia lakukan saat ini adalah dia berusaha untuk tidak merasakan itu, ya. Kalau dulu dia berusaha lari, sekarang dia udah ngerasa dia nggak bisa lari, ya. Hierophant dan ada the moon. Semakin dia berusaha lari, justru semakin mengejar dia. Semakin dia berusaha lupakan, justru dia makin ingat tentang kamu, ya.
pokoknya usaha yang dia buat hanya berakhir sia-sia. Ya, orang ini udah berpikir gimana ke depannya kalian berdua, namun dia belum mendapatkan klik hatinya dia untuk yes, aku pengen kembali lagi sama dia. Jadi ini memang bisa berarti jelas mantan kamu, ya. The Empress, dan ada Sun of Wands, lalu ada The Devil, ada energi Capricorn, ada energi Pisces, dan ada energi Aries, ya. Jadi memang akhir-akhir ini dia makin kepikiran tentang kamu. Dia ngerasa, I will say, kamu itu such an asshole. Sorry kalau aku ngomong kasar, ya. Tapi itu kenapa dia ngerasa kamu tuh seperti kurang ajar. I'm sorry, kayak brengsek gitu ya. Kenapa? Karena kamu bisa bersama kamu, dia temukan kebahagiaan, dia cinta banget sama kamu, sayang dengan kamu, bahkan jauh dari kamu pun dia masih merasakan itu. Jadi ada jengkel, kesal gitu, dan satu sisi dia senang, dia happy akan itu, ya. Dia takut kalau memang kalian tidak berakhir bersama. Itu yang menarik diri dia, ya. Kenapa dia lari dari hubungan kalian berdua? Four of Wands, dan ada Daughter of Cups, lalu ada The Hermit. Orang ini akhirnya bakal membuka hatinya, aku lihat perlahan demi perlahan, ya. Mother of Cups, dia bakal jujur dengan kamu dalam waktu dekat ini. But remember, pembacaan ini timeless, ya, bisa nanti ataupun udah. Ada Ten of Pentacles, dia hanya sedang butuh berkomitmen dengan diri dia sendiri, berkomitmen dengan hatinya dia, untuk dia ngerasa yes, this is, aku mau lanjut tanpa ada kesakitan, tanpa ada kekecewaan, tanpa ada rasa jengkel, marah, ikhlas, benar-benar ikhlas dengan kerelaan hati, ya. Kerelaan hati yang benar-benar rela, bukan karena terpaksa, itu beda, ya. Dia benar-benar hati dia ikhlas, pasrah, ya. Dalam artian yang gak lagi terikat dengan emosi yang menyakitkan, karena dia masih terikat dengan emosi yang menyakitkan itu, so ya dia pergi. Bukan karena dia gak cinta, bukan karena dia gak sayang sama kamu, justru dia pergi karena dia makin sayang sama kamu, makin cinta sama kamu, dia gak bisa ngehandle-nya, so ya dia pergi. Dan ini adalah sisi terburuknya dia, dan dia akui itu, ya. Jadi dia gak mau mempunyai hal ini saat dia bersama kamu, dan dia pengen hati dia memang mau, ego dia mau, dan ego buruknya juga menerima, ibaratnya kayak gitu. Ego baiknya menerima ego buruknya dia, dan benar-benar real hati dia mau untuk menjalani lagi bersama kamu. Namun dia udah tahu hati dia berkomitmen sama kamu, udah hati dia milik kamu, ya. Ibaratnya udah kayak pasrah sebenarnya, dia kayak ya udah mau gimana, aku memang udah sayangnya sama dia, aku udah cintanya sama dia, ya gimana gitu. Tapi kenapa misalnya orang tanya kenapa kamu nggak pergi dia, nggak hubungin dia atau untuk mencari kamu, ya nanti dulu, aku nggak tahu apa yang terjadi sama aku. Bukan nanti sih, kayak aku nggak tahu aku harus gimana, aku nggak tahu gitu, ya. Well, untuk mengerti rasa ini juga aku bingung, what I have to do, aku nggak tahu. Pokoknya semakin keras dia berusaha mencari tahu, semakin dia nggak dapat apa-apa, ya. Melawan ya percuma juga ibaratnya. So ya, kenapa orang ini aku bisa bilang menarik dirinya dari kamu sekarang, si strength, untuk dia mempunyai kekuatan hati dulu, ya. Dan memang bakal terlihat sangat egois, sangat tidak punya hati, tapi ya apa yang dia rasa terbaik saat ini untuk dia, ya inilah, ya. Kasih dan sayang dia hanya untuk kamu, walaupun kamu dengar orang lain dia bersama orang lain,
dia sama siapa, gimana. No, hati dia tetap milik kamu, jiwa dia ibaratnya milik kamu. Mau kemanapun dia pergi, bahkan ke belahan dunia lain. Aku nggak memanis-maniskan kata-kata di sini, namun aku ngerasain ada perbedaan kota, pulau, bahkan negara. Ya entah dia merantau atau apapun. Jadi itulah kenapa aku bilang mau dia ke belahan dunia manapun, dia nggak akan bisa menggantikan itu. So ya, kenapa ini semua terjadi? Karena memang dia sendiri belum tahu rasanya dia, dan dia butuh untuk memahami sendiri. Dan I'm sorry aku harus bilang sama kamu, dia nggak butuh kamu untuk membantu dia saat ini. So biarkan dia pergi ibaratnya, dan biarkan dia pulang dengan hati dia sendiri, keinginan dia sendiri. Okay? So seberapa besar sayang dan cinta dia sama kamu, aku harus bilang yes, sangat besar untuk kamu. Bahkan gak perlu dia jaga, dengan kerelaan hati dia sendiri, dia memang secara gak sadar dia udah nyimpan, udah ikhlasin, atau memang udah menjaga hati dia ya just for you gitu ya. Cuman ya memang kalian tidak dalam komunikasi yang intens, so that's why kamu mungkin ragu ataupun sebaliknya. Okay, that's it. I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video.